Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulahu amma ba'd. Faqad qala subhanahu fi muhkamit tanzil ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala habibuna al-mustafa nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang syahadat, kemudian salat, dan sekarang kita masih menjelaskan tentang salat. Bismillah. Insyaallah masih ingat Pak ya? Insyaallah. Apa itu salat? Ad-du'a. Selain doa apa? Zikir. Baik. Salat itu menyimpan berapa rahasia? 3. 1, 2, siddiq. 3, taqwa. Masyaallah. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke salat, ya, bagaimana supaya salat itu bisa membimbing kita, bisa mencegah kita dari segala kemungkaran? Otomatis salat itu memerlukan namanya wudu. Ya. Ada wudu, ada wudu. Apa perbedaannya, Pak? Mungkin sering para ustadz-ustadz atau para kiai itu menyampaikan antara wudu, ya, wudu'un sama wudu. Apa itu arti wudu? Hah? Ayo wudu dulu. Ditanya apa itu wudu? Suci. Kalau wudu sama tulisannya, cuma berbeda di depan. Yang pertama waw berharokat fathah, yang kedua berharokat dhammah. Hah? Baik, kita akan jelaskan sedikit ya tentang wudu, yaitu air yang akan digunakan berwudu. Nah, kalau wudu itu air yang akan digunakan untuk berwudu. Tapi kalau wudu yaitu orang yang sedang melakukan wudu. Ya, itu perbedaannya. Wudu sama wudu. Kalau wudu itu airnya. Makanya kata Utsman, da'a Humran. Ketika Utsman memanggil Humran, Maula Utsman bin Affan, tuannya Utsman bin Affan, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, tatkala Utsman memanggilku, da'a biwudu'in, dia memintaku supaya membawakan apa? Air untuk berwudu. Nah, makanya kita akan jelaskan dulu bagaimana cara wudu yang benar. Karena
Sahnya sholat itu tergantung ya wudunya, sempurna atau tidak wudunya. Kalau mau sholat itu mencegah kita dari segala kemungkaran, atau mau sholat itu membimbing hidup kita supaya menjadi yang lebih baik, maka fa'asbighul wudu, sempurnakan apa? Wudu. Nah, kita akan jelaskan nanti, baik itu air yang banyak, air yang sedikit, dan ada air tapi sangat dingin. Bagaimana cara mengatasi wudunya? Nah, insya Allah kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Baik, yang pertama, cara berwudu dengan menggunakan air yang banyak, ya seperti keran ya. Nah, bagaimana cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, kita turunkan satu hadis dalam kitab Bukhari tentang babul wudu. Ketika Utsman bin Affan meminta kepada Humran ya seceret air, lalu Utsman berwudu. Kata Utsman, faqasala yadayhi thalathan. Dia mencuci tangannya. Ini air banyak ya, air yang banyak. Ya, mencuci tangannya. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Apakah seperti ini atau seperti ini atau begini saja? Baik, kata Utsman mencontohkan begini cara wudunya Nabi. Diambil air, dituangkan oleh Humran, kemudian dia bertawadhu. Pertama itu atasnya ya gantian, baru setelah itu di sela-sela ya, sama Utsman bin Affan ya, dari apa namanya pergelangan seperti ini ya, baru setelah itu sela-sela, baru setelah itu diginikan. Nah, setelah dia mencuci kedua tangan, mencuci telapak tangannya, kemudian dia mengambil air, tamadhamada wastansaq. Kemudian dia mengambil air, ya berkumur-kumur sambil memasukkan air ke hidung. Nah, ini yang salah itu, ya mohon maaf, ada berwudu, ya cuma cuma ditempel. Yang kedua, masukin air ke hidung, ambil air. Nah, ini banyak, ya. Tapi kata Utsman, itu dipadukan, disatukan. Ambil air, masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke hidung, itu sampai ke sini, Pak. Ya, sampai ke samping mata ini. Airnya dimasukin ke sini. Tahu nggak Bapak Ibu dan rahimakumullah, memasukkan air ke tempat hidung ya, ke sini, itu membersihkan tempat tidurnya syaitan. Ya, makanya kalau kesurupan itu rumah yang paling disayangi syaitan di mana? Sini. Itu salah satu fadilahnya. Makanya memasukkan air ke hidung itu supaya syaitan itu nggak betah tinggal di sini. Apalagi di waktu subuh. Dia sudah azan subuh masih ngorok karena ini masih ya kurang bersih. Makanya kata Utsman bin Affan, famatu madu wastansak, berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung. Berapa kali? 3 kali. Nah, kemudian setelah itu mencuci muka. Baik, mencuci muka itu bukan seperti ini Pak ya, bukan seperti ini yang salah. Tapi menghempaskan atau ya menamparkan air itu ke wajah seperti ini ya. Kemudian ini dua telunjuk dan jempol ini tugasnya membersihkan apa? Samping mata ini. Yang kedua ini jempol susah agak ini ada ininya. Baik. Ngambil air kemudian tumpahkan ke wajah seperti ini. Kemudian ini ya sampai ke ujung rambut, itu sampai ke sini ya, ini memegang ke sini, ini baru setelah itu ke atas. Ini membersihkan apa? Daun telinga. Ya. Caranya hempaskan, kemudian ini baru gini. Ya, ini baru setelah itu setelah ke bawah itu baru ke atas. Makanya yang punya jenggot itu langsung diginikan. Ya, atau gini. Nah, ini cara wudu. Berapa kali Pak? 3, insyaallah. Ya sudah bisa insyaallah ya. Baik. Yang keempat, setelah mencuci wajah, setelah itu faghasala yadayhi, mencuci tangannya. Berapa kali? Baik. Pertanyaannya, bagaimana mencuci tangan? Seperti ini atau seperti ini? Hah? Apa? Begini.
Baik, mengambil air kemudian tumpahkan seperti ini. Kata para ulama, air yang turun dari sikut itulah seperti kotoran yang menempel pada tubuh kita, itu berguguran dengan turunnya air. Bukan seperti ini. Tapi mengambil air setelah diikutin dengan tangan, ya, seperti ini. Ya, sama kiri kanan boleh. Ya, dimasukin, jatuhin, baru setelah itu berapa kali? 3 kali, ya, 3, bukan seperti ini, ya. Atau mau dilebihkan sampai pundak itu bisa. Kalau khawatir misalnya, wah Ustaz saya takut di sini nggak basah, mau saya lebihkan sampai ketiak, boleh. Itu boleh, ya, seperti ini. Paham ya Pak ya? Nah, yang ke selanjutnya, ya, wa masa ra'sihi, ya, bi muqaddama ra'sihi ilal qafa. Membasuh kepala atau mengusap kepala itu bukan dengan airnya Pak, seperti ini ambil air, ini bukan. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi itu, ya, bada'a bi muqaddami ra'si, mengambil air lalu ditumpahkan, ya, ditumpahkan baru, ya, dari ujung rambut itu sampai ke belakang, dari belakang itu kembali ke depan. Wa bada'a bi muqaddami ra'si, ya, dan lakukan ke depan lagi seperti permulaan, ke depan, baru setelah itu masukin tangan, ya, jari-jari ke telinga, baru, ya, seperti itu. Ini cara membasuh, cara mengusap kepala yang benar. Nah, ini baru setelah itu kaki itu bukan dari atasnya tapi dari bawahnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan cara membasuh kaki itu awalilah dengan apa? Telapaknya dulu, bawahnya dulu, ya, seperti ini. Baru setelah itu atasnya. Apa ya? Nah, sebanyak 3 kali. Insyaallah ini sudah para ustadz sering menyampaikan. Ini kalau banyak air. Nah, bagaimana kalau nggak ada air? Adanya cuma 1 gelas ini. Bisa nggak kita berwudu? Insyaallah bisa. Bagaimana cara wudunya? Apakah seperti semula atau bagaimana? Ada kumur-kumurnya, ada istinsaknya. Baik, biar sekalian kita jelaskan. Cara wudu, ya, dengan menggunakan air sedikit, maka yang wajib dalam wudu itu ada berapa hal? 3 apa 4? 4 apa 3? Hah? 3 apa 4? 3 apa saja Pak? 3 apa 4 nih? Hah? Ada berapa Pak? 1 muka, tangan, lah terus kepala, berarti 4. Makanya dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-Ma'idah, ya, ya ayyuhalladzina amanu in kunta ila shalah faghsilu wujuhakum. Pertama wajah. Wajahnya sekali apa 3 kali? Sekali. Kalau 3 nggak cukup Pak, nggak cukup, berarti sekali, ya. Makanya yang wajib itu ada 4. Makanya sempurnakan daerah sini. Kalau yang tadi tangan, kumur-kumur itu sunnah, ya. Makanya pertama apa? Wajah. Yang kedua tangan. Nah, kalau takut nggak cukup, bagaimana caranya? Baik, ambil sedikit air, ya, sedikit air, kemudian masukin ke sini, ya, sekali. Baru setelah itu diusap dengan dibantu oleh tangan kiri. Jangan dilepas, ya, jangan dilepas sampai semuanya merata. Kalau kita lepas itu sudah menjadi mustakmal dia, ya, menjadi mustakmal, harus diulang lagi, harus sampai basah semua. Nah, tapi kalau sekali, ya, ambil sekali kemudian dituangin, ya, itu dibantu kiri, diratakan semua, ya. Itu cara berwudu dengan menggunakan sedikit air. Nah, insyaallah udah bisa ya. Nah, insyaallah ini mungkin sering para ustadz dan kiai sering menyampaikan tentang wudu. Nah, insyaallah ya. Makanya sempurnanya sholat itu, sahnya sholat itu tergantung kesempurnanya wudu. Baik. Ada satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika seseorang mimpi junub, ya, mimpi junub, tapi dia nggak mau mandi? Apakah sholatnya sah atau tidak?
Salatnya sah apa batal? Sekali lagi, ada seseorang sedang junub di malam hari, ya, junub, kemudian dia nggak mau mandi karena airnya sangat dingin. Akhirnya dia berwudu, dia langsung sholat, berwudu langsung sholat. Nah, pertanyaannya, sholatnya ini sah atau batal? Sah apa batal? Kenapa batal, Pak? Enggak suci. Masya Allah. Batal apa sah? Batal. Taib. Misalnya nih, ada si fulan mimpi junub, airnya dingin sekali. Akhirnya dia langsung berwudu, nggak mau mandi, terus langsung sholat. Batal batal atau sah? Sah apa batal? Batal. Taib. Makanya para ibu, para bapak dan ibu sebelumnya itu harus memperhatikan. Masih ingat sahabat Mu'adz ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke Yaman. Kemudian ada satu sahabat, ya, ada satu sahabat mimpi junub di malam hari, ya, mimpi junub di malam hari. Kemudian dia nggak mau mandi karena airnya sangat dingin. Kemudian mengatakan, wahai Mu'adz, apakah aku boleh tidak mandi, ya, mandi junub? Aku langsung sholat. Kalau aku mandi, aku bahaya. Kata Mu'adz apa? Wajib. Akhirnya dia datang mengulangi pertanyaannya kedua kali. Kata Mu'adz, wajib. Ketiga kalinya dia lakukan. Mandi, setelah mandi meninggal. Setelah mandi meninggal. Akhirnya kasus ini dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika wajah Nabi berubah menjadi merah. Nah, berarti apa? Boleh. Kalau jika airnya sangat panas, sangat dingin dan tidak ada pemanas untuk memanasinya, maka di sini diperbolehkan tidak mandi junub. Ya, diperbolehkan tidak mandi junub. Tapi kalau ada pemanas, ada kompor, maka tidak ada alasan tidak mandi junub. Nah, kalau nggak ada nggak ada pemanas, ya, nggak ada kompor dan sebagainya, maka mandi junub, ya, itu, ya, nggak mesti dilakukan. Ya, mandi junub, ya, nggak mesti, ya, dilakukan jika airnya sangat dingin. Nah, ini hadisnya langsung dari hadis Bukhari Muslim, ya, ketika sahabat datang. Nah, begitu juga Nabi ketika mengutus seorang panglima perang. Siapa namanya? Nabi pernah mengutus panglima perang yang baru masuk Islam, langsung ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin peperangan. Begitu berangkat, ya, para kaum muslimin, di waktu subuh komandannya junub. Komandannya apa? Junub. Dia nggak mau mandi. Kata Umar bin Khattab, kenapa anda nggak mau mandi? Airnya dingin, wahai Umar. Kemudian setelah itu dia berwudu, ya, berwudu. Begitu dia mau berwudu, sangat dingin. Akhirnya dia apa? Tayamum. Akhirnya dia tayamum. Kemudian dia pimpin sholat. Lihat, setelah kasus ini dilaporkan oleh sahabat ke hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, fulan, kenapa anda di malam hari, ya, nggak mau menghidupkan bara api? Kata pemimpinnya, ya Rasulullah, kalau aku menghidupkan bara api, maka kaum muslimin akan mudah dikalahkan oleh musuh. Kedua, kenapa kamu tidak mandi junub? Ya Rasulullah, airnya dingin, sangat dingin. Kalau aku mandi, kemudian aku sakit, aku pemimpin mereka. Kata Rasulullah, benar. Dalam hal seperti ini diperbolehkan tidak mandi junub. Tapi kalau ada pemanas, wajib. Wajib. Nah, kalau dia, ya, junub tapi nggak ada air, gimana lagi nih ceritanya? Nah, ini masih dalam kasus wudu. Ada teman junub tapi nggak ada air mau mandi, bingung. Padahal junub itu wajib mandi, ya kan? Nah, kalau dia junub tapi nggak ada air buat mandi, gimana cara ngatasinya nih, Pak? Gimana cara ngatasinya nih? Ada teman kita junub
pas mau mandi junub nggak ada air. Gimana cara ngatasinya? Apakah kita guling-guling di pasir supaya kita tergantikan? Baik. Dalam kondisi seperti ini juga, maka kewajiban mandi junub itu gugur. Adapun tayamum itu tidak bisa digantikan jadi mandi junub, tapi tayamum itu menggantikan menggantikan wudu jika air tidak ada. Paham sampai di sini ya? Nah, insyaallah. Baik. Nah, inilah ya tentang wudu. Makanya kalau ingin salat kita sempurna, salat kita menjadi penghalang kita dari segala kemaksiatan, maka fa'asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu. Ya, sempurnakanlah wudu. Makanya kata Rasulullah itu, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan apa? Dengan pancaran wudu, dengan segala pancaran bekas air wudu mereka. Makanya kalau bisa ya batal wudu. Ya, kita biasakan ketika kita meninggal, insyaallah kita meninggal dalam keadaan tahur insyaallah. Ya, makanya kata Nabi, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu." Barang siapa yang bisa terus ya ketika batal wudu ya memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia berwudu di setiap batalnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih babul wudu. Babul wudu. Ya, kemudian kita sedikit akan meringkas ya babul wudu ini karena ini penjelasan sangat panjang lebar. Kita akan ringkas. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada babus shalah ya, tentang salat. Bagaimana cara salat yang baik, bagaimana cara salat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah wudu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi telah mengajarkan semuanya kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umat-umatnya. Di antaranya wudu ya, jika kita ingin safar ya, bepergian jauh, kemudian kita belum sempat wudu di rumah, begitu masuk waktu sholat, maka kita diperintahkan apa? Tayamum. Nah, bagaimana cara tayamum, Pak? Bagaimana cara tayamum yang benar? Sekali pukul atau 3 kali pukul? Sekali apa 3 kali? Langsung kemana nih? Ditepuk, baik. Ditepuk langsung ke muka atau dikibaskan dulu gini? Ini ya. Apa begini? Oh gini, masya Allah. Baik, ya, baik. Di sini ada khilafiyah, ya, khilafiyah para ulama. Ada sekali, 2 kali, dan 3 kali. Baik. Ketika kita ingin tayamum, ya, tepuk, sekali kibas, Pak. Nggak boleh begini. Namanya apa? Kita tayamum dengan debu. Artinya jangan semua debu itu dihilangin dari tangan. Ya, bukan seperti ini, apalagi seperti ini ya, tapi sekali ya, memukul sekali, kemudian kibaskan sekali, baru kemana? Ke muka. Bukan seperti ini, Pak ya, bukan ya, tapi sekali ya, kemudian langsung ke muka. Yang kedua, ada mengatakan 2 kali pukulan. Dia mengambil hadis Ibnu Umar dengan menggunakan 2 pukulan. 1 ya langsung ke muka, ambil lagi muka. Ada yang 3 kali. 1 sama ya, 3 kali. Nah, ini semuanya sahih, semuanya benar. Ya, yang enggak benar itu yang enggak mau bertayamum dan enggak mau salat. Makanya alasannya apa? Tidak ada air, akhirnya meninggalkan salat. Nah, padahal semuanya sudah dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari tayamum sampai salat, semuanya sudah
diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara wudu. Makanya kata Utsman, setelah dia selesai wudu, kemudian dia membaca apa? Asyhadu an la ilaha illa Masya Allah. Ini suara bapaknya nggak ada ini. Gimana ini? Nah, kata Utsman bin Affan, barang siapa setelah selesai wudu kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illa, nggak ada suaranya bapak ini. Hah? Taib. Setelah selesai wudu kemudian dia membaca doa, kemudian fa'ansit, kemudian dia tidak berbicara ya dengan temannya, kemudian langsung masuk ke dalam masjid, salat 2 rakaat. Kata Utsman bin Affan, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, selagi dosa tidak dosa besar. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Utsman bin Affan. Setelah Utsman berwudu, setelah mencontohkan, kata Utsman, hakadha wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu Nabi mencontohkan kepada kami dan aku memberikan contoh kepada kalian bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah paham Pak ya? Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mungkin kita akan masuk ke pembahasan salat sedikit, ya. Kata Utsman, setelah dia wudu ya dengan kesempurnaan wudunya, maka dia masuk ke masjid lalu salat 2 rakaat. Taib. Bagaimana salat yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Karena ini kata Nabi, awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka sempurnakanlah salat. Baik. Yang pertama takbiratul ihram. Kemarin sudah kita jelaskan cara takbir ada 3. Ya, ada yang mensejarkan dengan daun telinga, dengan pundak, ya, atau mensejarkan dengan dadanya, ya. Kemudian juga kemarin kita sudah jelaskan cara meletakkan tangan. Ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini, atau ada yang seperti ini, ya. Itu bebas, ya, itu bebas. Tapi kalau seperti ini memang ada hadisnya di dalam Sunan, kitab Sunan. Ada hadisnya seperti ini, cuman hadisnya dhaif. Ada juga yang seperti ini, ada juga hadisnya seperti ini, tapi itu dhaif, ya. Bahkan kata para ulama ini, ya, hadisnya ini, ya, maudhu', ya, hadisnya maudhu' seperti ini. Baik. Setelah kita ingin salat, ketika kita mengatakan inni wajjahtu, maka seluruh kita, ya, seluruhnya kita hadapkan kepada Allah dan kita hadirkan hati kita seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama itu, kalau kamu salat jangan kau memikirkan dunia dulu. Ketika kamu sudah mengatakan inni wajjahtu, maka seluruhnya dihadapkan kepada Allah, termasuk hatinya dihadirkan kepada seakan-akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa? Berhadapan dengan Allah. Baik. Nah, ketika kita mau salat, ketika sudah mau takbir, pandangan kita supaya kita, ya, fokus, ya, semakin khusyuk dalam ibadah, maka pandangan kita ke bawah. Biasanya kita sudah berusaha ingin khusyuk, tiba-tiba di depan kita pakai kaos bertulisan syahid, ya. Itu yang membuat kita kehusukan hilang. Apalagi sarungnya gajah duduk, masa dibaca, ini sudah nggak mau baca, ya, ini sudah membaca yang di depan. Nah, makanya kata para ulama, ya, kalau bisa, ya, jangan menggunakan pakaian yang bertulis, ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia yang akan merusak kehusukan seseorang dalam salat, ya. Nah, makanya kalau pakai kaos, ya, kalau bisa jangan ada gambar dan tulisan. Pakai sarung, ya, taruh ke depan, ya, gajah duduknya, ya, supaya yang belakang tidak membaca itu, ya. Kalau kita sengaja, makanya hati-hati nih, ya.
biasanya para imam, ada sebagian imam itu pakai baju baru, pakai sarung baru, masya Allah, Kalimantan pakai sengaja. Akhirnya makmumnya yang baca Allahu Akbar, gajah duduk Kalimantan. Wah, ini sudah kehilangan apa? Kehilangan kehusukan. Maka ketika seseorang sudah kehilangan kehusukan, maka imam menanggung dosanya semua. Makanya hati-hati, imam itu nggak mudah. Karena ketika dia melakukan kesalahan dalam sholat, maka dosa makmumnya ditanggung oleh imam. Makanya harus hati-hati. Nah gitu Pak ya. Nah, makanya kalau sholat apa? Pakaiannya harus rapi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah, pakailah pakaianmu yang rapi. Ya, laki-laki wajib pakai wangian, ya, ambil baju baru, kemudian sarung baru, celana baru, datang ke rumah Allah sholat. Supaya apa? Supaya hati kita semakin khusyuk, semakin khusyuk. Jangan kalau hanya keundangan kita pakai parfum ke masjid, enggak. Ya, para ibu-ibu datang ke masjid masih apa? Masih bau bawang langsung. Jangan, ya. Harus apa? Memakai pakaian yang rapi, pakai parfum. Ya, ini sunnah. Makanya kalau ada orang yang anti dengan parfum, ini perlu dipertanyakan. Karena Nabi suka dengan parfum. Paham Pak ya? Insyaallah. Baik. Nah, setelah kita mengatakan ya wajah tuh, kita sudah hadirkan semua, kemudian kita sholat. Pandangan ke mana? Ke bawah. Perhatikan, kaki itu tidak boleh terlalu lebar dan juga tidak boleh terlalu sempit. Sedang sejajarkan dengan pundak. Sejajarkan dengan pundak. Kalau kita buka seperti ini, berarti kita telah membuka celah untuk syaitan mengganggu sholat kita. Makanya sejajarkan, ya, supaya teman-teman merapat. Baik. Setelah kita takbir, biasanya setelah kita takbir Allahu Akbar, ya, setelah kita takbir itu datang gangguan, bermacam-macam gangguan yang datang. Tadi saya beli nasi padang lupa ditutup. Gimana nasibnya? Nah, ya, itu makanya kata Nabi, ketika kamu takbir terus ada was-was dalam hatimu, maka meludahlah ke kiri 3 kali. Ya, ke kaki kiri 3 kali. Ketika punya was-was. Karena itulah gangguan syaitan sudah berusaha mengganggu kita supaya kekhusyukan kita hilang. Meludah ke kiri 3 kali. Masya Allah ya, indahnya Islam. Semua diajarkan. Kemudian setelah ya baca apa? Baca doa. Kemudian setelah itu ya mau baca bismillah silahkan, yang nggak baca juga silahkan. Karena itu khilafiyah. Ya, jangan dipermasalahkan. Wah, Ustadz ini nggak baca bismillah. Jangan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu yang nggak mau sholat. Baik. Nah, setelah dia membaca doa, baca iftitah, kemudian dilanjutkan dengan doa, dengan Al-Fatihah, ya, setelah itu dia ruku. Ya, ruku itu yang benar, itu mensejajarkan punggung. Kalau kita taruh air di atas punggungnya itu nggak akan tumpah. Ya, bukan seperti ini. Tapi lurus, sejajar. Ya, sejajar. Dari tulang ekor ke kepala itu lurus. Makanya kalau taruhkan air di atasnya itu nggak akan jatuh. Nah, kata Utsman bin Affan, beginilah cara Nabi mengajarkan kami sholat. Nah, makanya seperti jangan bengkok seperti ini, tapi lurus. Ya, ada kemarin masya Allah seperti ini. Saya kira mau jaga gawang, begini. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti ini. Tangan itu lurus, nggak boleh seperti ini, tapi gini. Ya, pegang lututnya seperti ini. Ya, ditekan. Kalau bisa yang suka sakit punggung, perbanyak sujud. Lamakan sujud kalau sakit punggung. Ternyata orang yang lama sujud itu bisa mengatasi sakit punggung. Masya Allah, itu indahnya. Ya, maka kalau suka sakit punggung, perbanyaklah sujud. Masya Allah ya. Nah, itu cara sholat yang baik yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah ya, kita juga akan mengajarkan, kita akan menjelaskan sholat itu ya boleh menggunakan satu pakaian, ya, boleh menggunakan satu pakaian, dan juga bisa ya menggunakan
Sorban, ya, sorban untuk menutupi aurat. Nah, bagaimana caranya? Insya Allah di minggu depan kita akan bahas bagaimana cara sholat dengan menggunakan satu pakaian, ya, biar kita tahu semua hadis sunnah-sunnah Nabi itu ketika sholat. Ada Nabi pernah sholat dengan menggunakan sendal, pernah. Makanya, ya, sekali kita mengamalkan sunnah yang kita ketahui, walaupun cuma sekali, yang penting kita melakukan. Tapi ingat, Nabi pernah sholat pakai sendal. Jangan kita pulang dari sini subuhnya kita dari rumah bawa sendal ke dalam masjid, nanti dikejar sama takmirnya. Ya, Nabi itu ketika safar, ya, Nabi sholat menggunakan sendal. Ini sunnah, ya, ini sunnah. Makanya kalau di Arab itu kalau mau sholat jenazah itu semua di lapangan, Pak, nggak di masjid tapi di lapangan. Ya, makanya sebagian itu sholat menggunakan sendal. Nah, Nabi pernah sholat dengan menggunakan sendal. Nabi juga pernah sholat dengan menggunakan satu kain. Nah, makanya sunnah-sunnah ini kita akan praktekkan, ya, kita akan ajarkan, ya. Alhamdulillah kita syukur-syukur bisa mengamalkan, ya, syukur-syukur bisa mengamalkan. Ya, gini ya, insya Allah itulah sholat. Makanya kita akan membahas materi, mempercepat materi, atau kita jelaskan secara detail. Kita ingin buru-buru menyelesaikan kitabnya, atau kita akan jelaskan secara detail. Nah, berarti insya Allah kita sabar-sabar, ya. Mudah-mudahan kita segera cepat sampai sini. Ya, insya Allah ini bukan cuma 5 atau 7 pertemuan ini, insya Allah, ya. Kita akan jelaskan supaya kita mengetahui itu, ya, apa itu sholat. Ya, ketika ada orang yang sholat, contoh dia musafir, kemudian sholat, dia nggak tahu arah kiblat, langsung Allahu Akbar menghadap ke selatan. Apakah sholatnya batal atau tidak? Niatnya, masya Allah. Ada orang mau safar naik bis, ya, kemudian sudah waktu zuhur tiba, dia sholat Allahu Akbar, ternyata bisnya ke selatan. Gimana? Insya Allah nanti kita akan jelaskan, ya, sholat dalam bepergian. Yang penting nih niatnya. Yang penting niatnya. Nah, tapi kalau orang yang tadi safar kemudian masuk ke dalam masjid, dia tidak tahu arah kiblatnya, kemudian dia sholat, maka yang melihat itu wajib menggeserkannya. Wajib menggeserkannya. Kemarin ada seorang musafir, dia nggak tahu arah kiblat, langsung sholat ke timur, Pak. Setelah salam ditertawakan sama takmirnya. Kamu gila, kamu nggak tahu kiblatnya ke mana? Dia mengatakan, saya musafir, saya nggak tahu daerah sini, dan saya nggak tahu kiblatnya ke mana. Nah, kalau seperti ini, mungkin orang ini belum tahu ilmunya, maka ketika kita melihat teman kita sholat dan salah kiblat, itu dibalingkan, ya, diputar menghadap kiblat. Begitulah cara kita menegur orang yang sholat. Insyaallah paham sampai di sini, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itulah, ya, tentang wudu. Ya, baik itu wudu dengan menggunakan banyak air atau sedikit air ataupun tidak ada air. Ya, sudah kita jelaskan. Dan bagaimana cara kita mandi janabah, ya. Jika airnya sangat dingin, maka keguguran mandinya gugur. Yang ada kewajiban wudu. Adanya kewajiban wudu. Baik ikhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada pembahasan yang belum jelas, silahkan Bapak dan Ibu ditanyakan kembali. Ya, Pak. Baik, kalau ibu-ibu, ya, sekali, ya, ambil air itu ke belakang sekali, ya. Tapi kalau mau diginikan, wah, kasihan, ya, hanya sekali. Tapi kalau laki itu dikembalikan lagi ke depan, baru ke telinga. Itu cara mengusap, ya, rambut.
Itu cara membasuh rambut. Baik, silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan Allah melihat kamu, ya betul. Baik. Iya. Baik, Masya Allah. Baik. Yang pertama, ketika kita sholat, ya, Allah telah melihat kita. Makanya itu ada hadisnya di belakang nanti. Ya, insya Allah kita akan jelaskan. Ya, itu tentang ihsan. Ya, tentang ihsan. Makanya kalau kita misalnya tidak bisa melihat Allah, ya, yakinkan pada dirimu Allah itu sedang melihatmu. Ya, yakinkan pada dirimu bahwasanya Allah sedang melihatmu. Ini bukan hanya dalam sholat, tapi dalam segala aktivitas. Kalau kita ingin bermaksiat, kita lihat kiri kanan gak ada yang melihat, depan belakang gak ada yang lihat, hadirkan dalam hatimu, ya, yakini bahwasanya Allah yang tidak tidur melihat kita. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu apa? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa ilaina la turja'un. Kata Allah, tidakkah kalian mengira, ya, apakah kalian mengira setelah kami ciptakan kemudian kami biarkan kalian begitu saja? Kata Allah, tidak. Tapi kami setelah menciptakan kalian, kamilah yang membimbing kalian, kamilah yang menguasai kalian. Ya, makanya kebanyakan dari kita itu lupa dengan Allah. Ya, gitu Pak ya. Nah, makanya kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan pada dirimu, ya, seakan-akan bahwasanya Allah itu apa? Telah melihat kita. Itu caranya. Baik. Yang kedua apa tadi? Meludah ke samping itu bukan ke sini, Pak. Tuh, bukan, tapi ke kaki kiri. Meludah tapi bukan mengeluarkan airnya. Gitu, ya, tapi seperti enggak ada air, ya, tapi meludah. Kenapa seperti itu? Kata Nabi, ketika kau meludah ke kirimu, maka seakan-akan jin yang mengganggu, syaitan yang mengganggu itu kabur, takut, karena yang disemburkan itu apa? Bara yang sangat panas. Ya, makanya kata para ulama, ya, ketika dia merasa was-was kemudian meludah ke kirinya, ludah itu seperti palu besi yang dilemparkan dari atas gunung ke bawah yang sangat besar. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, makanya cara meludahnya ke kiri, ya, ke kaki kiri. Kalau begini kasihan, Pak. Kasihan kalau begini kan. Nah, kasihan. Bukannya dia mau diam, ini juga lanjut. Nah, gitu ya. Makanya ludahlah ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, itu cara meludah ke kiri. Masya Allah. Silakan yang lain, Pak. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat dirinya terlalu lebar, tapi kaki kita dicari, gimana menyesal itu? Taib. Ya, memang ada orang kakinya terlalu lebar begini. Ada. Tapi kita sudah berusaha menyempitkan dengan dia. Ya, tapi kita sudah berusaha. Ya, yang penting kita sudah berusaha, dan yang yang sampingnya juga sudah berusaha menyempatkan. Itu insya Allah kita sudah berusaha mengamalkan salah satu sunnah. Ya, makanya kalau ada yang seperti itu enggak mesti ditendang-tendang kakinya. Mungkin belum paham. Ya, mungkin belum paham. Yang penting kita dekatkan aja kakinya. Ya. Nah, enggak apa-apa, Pak. Kalau dia lari, ikut aja, Pak. Tapi kalau dia ke kiri, jangan. Ya, kalau dia ke kiri jangan. Tapi kalau dia semakin merapat ke barisan tengah, nah itu semakin bagus. Ya, karena kita berusaha supaya mereka juga menjadi rapat barisannya, ya, supaya yang lain tidak terkena was-was dalam sholat. Baik, silakan yang lain. Ya kan, kalau misalnya kita memang merapatkan, ya, tapi betul. Ini posisi kita emang susah nggak bisa rapat lah gitu. Ya. Terus pas lagi posisi sholat, ada orang kemudian tuh narik gitu, saya kan, ya, apakah itu kan disebut khusyuk kan gitu? Baik, Masya Allah. Baik. Ya, memang ada, mungkin belum paham ilmunya, Ustaz. Ya, mungkin belum
paham ilmunya. Tapi kalau ada yang seperti itu, ya kita sudah berusaha, tapi dia berusaha keras juga, ya udah, tahanlah di situ. Ya, biar nanti ketika kita saling mengejar, justru kita akan kehilangan apa? Kekhusukan. Karena yang kita apa? Karena ini yang sudah ada niat kita. Ya, di pikiran kita bagaimana cara menyempitkan, bagaimana cara nah itu. Makanya sekali kalau dia sudah bergeser, kemudian kita rapatkan, dia bergeser lagi, ya cukup kita berhenti di situ. Ya, berhenti. Jangan kita kejar terus, berhenti. Ya, kita berhenti. Atau ketika dia sudah ruku, kemudian bangkit dari sujudnya, kemudian dia berusaha melebarkan kakinya, kita tahan aja, Pak. Kita tahan. Ya, tahan seperti ini. Ya, kita tahan seperti ini. Enggak usah kita segini kan juga, enggak usah, gini aja, ya cukup, ya jangan saling ya bergeser-geser dalam sholat. Nah seperti itu. Ini yang disunahkan ujung jari ya. Ujung jarinya nempel. Sebenarnya Pak, bukan ujung jarinya, tapi tumitnya. Karena kaki itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau ujungnya, misalnya yang paling diginikan nanti keluar dari shop. Ya, kalau mengejar tuh ujung kelingking ya, kalau mengejar kelingking. Maka yang disunahkan itu bukan kelingkingnya, tapi apa? Tumitnya. Ya, mata kakinya dirapatkan. Ya, makanya bukan kelingkingnya dikejar, Pak ya. Nah, biar semakin soft itu lurus. Ya, makanya kita nggak tahu ada orang yang kakinya panjang, ada pendek. Kasihan kalau yang kaki pendek kan mengejar kelingking. Nah, ya kita itu ya. Itulah enaknya ya, ketika kita sholat kemudian tumitnya dirapatkan, masya Allah, kenikmatan dalam sholat, insya Allah ya. Nah seperti itu. Baik, silahkan yang lain. Silahkan Bu. Kadang ketika kita sholat, Pak, kadang kita suka lupa yang ini kita udah rakaat berapa gitu ya. Nah itu apakah kita harus mengulang lagi atau harus melakukan apa? Baik, masya Allah. Bagaimana seperti ini? Ini namanya dengan was-was. Ya, ini makanya kalau sering seperti ini, misalnya kita sholat sendiri, kemudian sholat sendiri, ini rakaat ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Nah, ini sudah apa? Syak. Al-yaqinu la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa dirubah dengan keraguan. Nah, tapi kalau dia 3 4 4 3 3, nah berarti batal. Tapi kalau dia, wah ini yang ketiga, berarti sudah yang padahal sudah keempat, itu enggak masalah. Tapi kalau sudah 3 4 4 3, nah ini sudah batal karena dia sudah ragu. Nah, tapi kalau dia sering sholat sendirian lupa rakaat, itu harus ruqyah mandiri. Itu harus apa? Ruqyah mandiri, karena itu ada gangguan di dalam tubuhnya. Harus apa? Ruqyah mandiri. Nah, ini kalau suka lupa rakaat. Apalagi kalau sholat Allahu Akbar, masya Allah kan, khawatir. Nah, ini sudah kehilangan kekhusukan. Ya, ini sudah kehilangan kekhusukan. Makanya kalau sholat itu kita disunahkan apa? Lihat ke bawah. Ya, makanya yang ininya pun harus bersih, harus wangi. Jangan sampai ada salah satu kasus karpetnya, Pak, itu ada terkena pipis. Entah siapa yang pipis di situ. Begitu yang makmumnya sujud, pergi ke belakang, Pak. Lari ke belakang. Karena dia apa? Karena dia begitu dia sujud terkena itu pipis tadi, langsung dia ke belakang, batalin sholat. Nah, makanya ya supaya makmum itu lebih khusyuk, maka ya bersihkan karpetnya. Kalau ada wangi, kasih wangian supaya semakin khusyuk. Nah, semakin khusyuk. Yang penting jangan bergambar. Makanya yang penting jangan bergambar, karena ketika bergambar itu pikiran sudah bercabang nantinya ketika sudah takbir. Nah, seperti itu Bu ya, insyaallah. Baik, yang lain silakan Pak. Siap. Baik, kita langsung mengambil posisi tengah, Pak. Tengah, jangan di samping, tapi tengah.
supaya nanti ketika ada yang lain yang datang, ya, itu menyamping ke kanan dan ke kiri, ya, ke kanan dan ke kiri, ya, luas. Nah, tapi kalau masih ada ruang untuk satu orang atau dua orang, kita masuk ke situ. Kita nggak boleh apa? Belakang. Maksudnya Pak Ustaz, ini jemaah udah dapat, kita makhluk. Ada yang udah pertama tapi di sebelah kanan dia ngambil apa, kita ngambil ke tengah atau ngeliatin dia di kanan? Buat sop. Sop sendiri di kanan, sisa posisinya udah di pertama. Kanan. Ini sudah penuh. Penuh. Ini ada masih duluan. Dia ngambil di posisi di kanan. Nah, kita masuk ngikutin dia, nerusin dia, apa kita ambil sendiri? Kita ambil. Nah, tapi kalau misalnya sudah sholat nih ceritanya. Oh, kalau sudah sholat, terus ada yang di pojok yang masbuk juga di pojok, kita lebih baik cari satir, sholat di tengah. Cari satir, ya, cari satir. Tapi kalau kita mau misalnya ikut berjamaah, tapi enggak, ya, sempit, ya, maka cari yang lain. Kita cari satir pembatas, kemudian kita sholat. Nah, tapi kalau kita masbuk, ya, misalnya imam masih duduk, terus kita langsung buat sop di belakang, ya, buat barisan lagi di belakang, bertiga langsung kita berikan imam. Contoh gini, imam masih tahiyat akhir, terus kita bertiga masuk ke dalam masjid, terus kita minta salah satu teman menjadi imam kita, maka ini tidak diperbolehkan. Makanya tidak ada dua sop dalam satu masjid. Artinya kalau masih imam, ya, masih ada imam yang sedang sholat tahiyat akhir, maka wajib mengikutinya. Wajib. Kecuali imamnya sudah salam, baru kita buat sop baru. Nah, ini yang diperbolehkan. Misalnya kita sendirian, terus ada takmir, Pak, sedekah dengan apa? Ikut saya sholat. Masya Allah, sedekah itu, Pak. Iya, Nabi itu salat dari Madinah, itu pergi ke ujung Madinah, ya, Aqsal Madinah. Untuk apa? Mengimami masyarakat yang ada di sana. Makanya kalau kita sendiri ingin mencari sedekah, Pak, sedekah, bantu sholat, Masya Allah, sholat berjamaah, supaya dia juga mendapatkan apa? Pahala jamaah. Itu boleh. Nah, seperti itu, Pak, ya. Nah, insya Allah kalau masih ada kalau sudah selesai terus ada yang masbuk tapi di ujung, ya, lebih baik kita buat sop baru di tengah. Kenapa kita harus buat di tengah? Jika ada yang musafir atau yang masbuk juga ketinggalan sholat berjamaah, dia bisa sholat dengan kita, bisa ikut sholat bersama kita. Nah, bagaimana kalau kita sholat sunnah, terus ada yang masbuk langsung nepuk pundak kita. Kita mau sholat 4 rakaat atau 2 rakaat? Apa? Gimana nih? Kita mau Allah Akbar, mau sholat sunnah, contoh mau sholat ba'diyah, terus ada jamaah yang masbuk langsung menepuk pundak. Kita merubah niat kita untuk 4 rakaat atau tetap niat kita seperti itu? Tetap. Baik, ya. Ya. Harus tetap, ya. Kita sholat sunnah, ya udah sholat sunnah. Kita sholat sunnah, nggak mesti kita, ya, menjadi 4 rakaat, enggak. Ya, cukup 2 rakaat. Seperti itu, ya. Insya Allah ada pembahasannya nanti di babus sholat nanti. Insya Allah. Ini masih babul wudu, belum babus sholatnya. Ya, masih babul wudunya. Wudunya kita selesaikan, baru setelah itu sholatnya. Nah, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara merapatkan sopnya, terus bagaimana, ya, cara ketika imam itu salah, bagaimana cara menegurnya. Nah, itu insya Allah kita akan jelaskan juga, kita akan praktekkan dan jelaskan insya Allah. Baik, silakan yang lain. Nah, silakan Bu, silakan. Gimana Bu? Baik. Karena yang wajib itu ada berapa? 4. Salah satunya apa? Kepala.
Kalau di tempat umum cari yang lain. Kalau memang sama sekali tidak ada, ya udah ambil air, masukkan ke telinga. Ambil ujung rambut, ya bagi wanita ambil ujung rambut dan ambil air, masukkan ke telinga. Gitu. Ya, enggak mesti dibuka enggak mesti dibuka. Tapi ambil air, cari ujung rambut yang depan. Misalnya seperti ini, jilbab masuk, satu aja tangannya masuk, ya bergantian. Lah itu. Ya. Insyaallah sah insyaallah. Ya, karena ada sebagian ulama mengatakan ya, ketika berwudu, ketika membasuh kepala itu, kalau ya ada ujung rambutnya dipegang, ujung rambutnya belakangnya sama telinga. Ini ada ulama yang mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ujung rambutnya belakangnya langsung ke telinga. Ada juga yang membasuh ya seperti ini dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, kemudian ke telinga. Nah, ini khilafiyah. Tapi ya kalau wanita itu ujung rambut ya, kalau darurat ambil ujung rambut langsung ke belakang telinga. Nah, ini ya kalau dari luar khawatir enggak terkena. Karena perintahnya itu apa? Sampai basah, terkena kan? Nah itu, makanya supaya sah kita ambil ujung rambut langsung masuk telinga kiri dan kanan. Insyaallah paham Pak ya, Bu ya, insyaallah. Baik, yang lain? Nah, silakan Pak. Oh enggak? Hah? Terus sebelum wudu kan kita kadang pipis dulu gitu ya. Kan ada disediain yang berdiri itu, ada yang jongkok kita. Udah masuk kamar mandi aja Pak. Cari lebih baik jongkok. Ya. Nah, memang kalau di Arab ada di Arab juga Pak. Ya di Arab itu ya, kalau di Sudan itu enggak ada yang berdiri, jongkok semua. Memang ada disediakan yang jongkok. Ya yang jongkok, tergantung dia mau berdiri mau jongkok ya terserah. Yang penting sudah disediakan. Kalau ada yang seperti ini mau pipis itu kan, udah ke kamar mandi lebih aman. Ya, lebih aman. Tergantung dia mau ke situ, itu pilihan. Itu sunahnya jongkok. Karena fadilahnya banyak. Ya pipis jongkok itu daripada berdiri itu berbeda. Nanti insyaallah kita akan jelaskan fadilahnya apa, keutamaannya apa insyaallah nanti. Banyak perbedaannya di situ. Keistimewaannya. Silakan yang lain. Insyaallah udah ya. Nah, silakan Bu. Nah, silakan. Seandainya seorang istri sebelum junub dia tidak junub, tapi langsung melakukan masak, terus dia memasak. Apakah masakannya haram atau halal? Masya Allah halal Bu. Enggak ada yang haram. Junub itu bukan haram. Makanya junub itu apa? Haram apa tidak Pak? Tidak. Mandi itu haram apa tidak? Tidak. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya mandi itu haram, maka kita semua yang ada di sini haram. Ya kan? Makanya itu disebut dengan hadas. Hadas besar yang wajib mandi. Tapi kalau nggak mandi juga nggak masalah. Misalnya ada suami istri junub, terus istri langsung masak, halal insyaallah. Kalau bisa bagi tetangganya. Nah, bagi tetangganya insyaallah halal insyaallah. Nah, gitu ya. Nah, insyaallah. Yang penting jangan ditutupi. Ya masak tapi sudah kecium tetangga, begitu tetangga mau bertamu dilarang masuk. Nah, jangan sampai ya insyaallah. Silakan yang lain. Nah, silakan. Sudah? Khalas. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang tata cara salat, kemudian ya bagaimana cara menepuk bagi yang masbuk dan bagaimana cara orang yang masbuk masuk ke dalam barisan salat. Ya, insyaallah di minggu depan kita akan bahas ya salat. Baik, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان